Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat? Harus semangat ya, jangan patah semangat ya, karena orang yang patah semangat nanti lemas belajarnya. Betul gak? Betul. Orang yang tidak semangat belajar ya loyo nanti ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Harus semangat. Kemudian harus fokus ya, jangan sampai antum belajar sambil ngobrol, gak boleh. Kemudian sambil nonton, apalagi gak boleh main game belajar ya. Harus fokus ya, apa yang didengarkan ya antum dari guru antum, dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Mudah-mudahan jadi wasilah kemudahan dalam menerima ilmu ya. Dan yang paling penting teman-teman, ikhlas niat kita karena Allah, itu yang lebih penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan menjadi berkah ya, bermanfaat, bukan untuk diri kita insya Allah, tetapi untuk keluarga, untuk masyarakat, agama dan bangsa insya Allah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang melafalkan azan. Terima kasih teman-teman yang sudah praktik azan. Antum semua mumtaz ya, mumtaz. Tinggal sedikit diperbaiki makharijul hurufnya, insyaallah antum nanti sudah balik. Silahkan azan di tempat masing-masing, di masjid antum masing-masing ya, karena fadilahnya sangat besar. Sekarang kita akan belajar tentang menjawab azan. Boleh dibuka teman-teman di halaman 13, pelajaran 3, menjawab azan. Seruan azan merupakan seruan dari Allah kepada hambanya ya. Meskipun yang mengumandangkan adalah manusia, tapi hakikatnya sebenarnya itu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diingat teman-teman ya, ketika mendengar azan ingat bahwa itu adalah panggilan Allah yang sudah memberikan rezeki, yang sudah memberikan kemudahan, yang sudah memberikan kesehatan kepada kita ya. Kita dengar sehingga tergerak hati kita untuk segera menuju masjid ya. Seruan agar mereka segera menghadapnya dengan mendirikan sholat ya, mendirikan sholat. Ingat, suara azan, suara panggilan dari Allah. Kita harus segera untuk bersuci untuk mendirikan sholat. Hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal azan. Kita sudah belajar kemarin apa makna azan. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan ya. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Karena dengan kita sholat ya, banyak fadilahnya, diantaranya dihapuskan dosa, dimudahkan masuk surga ya. Subhanallah teman-teman, jangan disia-siakan. Apabila kita paham maknanya, niscaya hal itu akan menambah keimanan kita kepadanya ya. Setiap lantunan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, yang berhak disembah ya, yang berhak diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membimbing, yang mendidik, yang memberikan contoh
ibadah, muamalah, kehidupan kepada kita semua, ya, menambah keimanan kita. Subhanallah, ketika kita tahu makna azan, ya. Ada hal-hal yang mesti teman-teman diperhatikan, harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama, ketika azan berkumandang, berhenti dari bermain dan segala kegiatan duniawi. Lagi main game, lagi sholat afwan, lagi main game, lagi ngobrol, lagi kerja, maka hentikan semua. Kita fokus bertoharoh, bersuci, ngambil air wudhu, lalu berangkat ke masjid untuk sholat, ya. Yang kedua, mendengarkan kumandang azan dan tidak mengobrol, ya. Jangan ngobrol. Kita lagi baca Quran, maka hentikan baca Qurannya. Seperti sebagian ulama berpendapat seperti itu, teman-teman. Berhentikan baca Quran kita, dengarkan azan dan jawab azan, ya. Ketika kita, ya, lagi belajar, kalau bisa, ya, dihentikan dulu kalau bisa, ya. Tapi kalau tidak, ya, diusahakan harus bisa, teman-teman, ya. Jawab dulu, nanti dimulai lagi. Yang ketiga, menjawab azan. Ini yang paling penting yang kita akan bahas, teman-teman. Mari kita dibuka di halaman 14, teman-teman. Jawab azan. Jawab azan. Ketika mendengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya, ya, menjawabnya. Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan muazin. Dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan muazin. Contohnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kan? Ya. Ketika muazin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita jawab dengan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Kecuali di lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ya. Kemudian yang B, doa setelah azan, ya. Setelah azan dikumandangkan, muazin maupun orang yang mendengar azan, ya, disunahkan untuk berdoa. Berikut lafalnya, ya. Bismillah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Yang artinya apa? Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana engkau janjikan. Sahih riwayat Bukhari, ya. Ini adalah doa yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak lagi zikir dan doa yang disunahkan, ya, namun tidak dicantumkan dalam pembelajaran kita kali ini. Menjawab azan, teman-teman, ternyata bukanlah amal yang nilainya ringan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Namun Islam menghargai sebagai amal yang sangat besar. Di sini Ustaz akan mengutip beberapa saja, ya. Beberapa saja fadilah menjawab azan. Yang pertama, teman-teman dengarkan. Ini sangat luar biasa. Menjadi saksi kebaikan.
Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Subhanallah. Yang kedua, menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Ya. Ini ada hadis yang panjang teman-teman, ya. Yang Ustadz kutip sedikit saja. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu kalian menjawab asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Dan yang ketiga teman-teman, dengan menjawab azan Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Ini juga ada hadis yang panjang teman-teman. Ustaz kutip sedikit saja. Barang siapa yang ketika mendengar azan dia mengucapkan wa anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya, siapa yang mengucapkan itu maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan yang terakhir teman-teman yang Ustadz akan sampaikan, ya 4 saja, masih banyak teman-teman, silahkan dicari. Siapa yang menjawab azan lalu membaca sholawat sekali, maka Allah akan memberi sholawat baginya 10 kali. Subhanallah, sungguh luar biasa ya diantara keutamaan menjawab azan. Maka ketika sudah kita tahu ya fadilah keutamaan menjawab azan itu sangat luar biasa, maka jangan sampai disia-siakan. Ingat teman-teman, jangan sampai disia-siakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan ya, kebodohan, kesalahan itu ada dalam kekeliruan Ustadz. Kebenaran itu mutlak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khusus bagi Ustadz yang menyampaikan, umumnya bagi teman-teman semua ya yang mendengarkan, yang menyimak ya. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Subscribe to my wabarakatuh. channel. And also press this bell icon.